Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk menjalankan hari-hari kita. Oke, untuk hari ini saya akan membahas terkait dengan audit perkiraan laba rugi. Kalau kita berbicara tentang laba rugi, berarti kita akan terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan tersebut menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Ya, penghasilan artinya kalau saya bilang penghasilan berarti di sana ada pendapatan, ada keuntungan di sana gitu ya. Jadi bukan hanya pendapatan yang disajikan tetapi lebih luas lagi yaitu penghasilan. Nah, kalau laba rugi, dalam laporan laba rugi itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada penjualan, ya. Kemudian ada elemen apa lagi? Ada, kalau ada penjualan pasti akan ada harga pokok penjualan. Kemudian ada lagi yang namanya pendapatan operasi, beban operasi. Kemudian ada juga pendapatan di luar operasi, beban di luar operasi, ada pos-pos di luar usaha. Nah, itu yang akan auditor cek atau auditor lihat dalam proses bagaimana mereka mengaudit perkiraan laba rugi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat seorang auditor melakukan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan prinsip konservatisme ya, atau prinsip konservatisme ya di dalam akuntansi. Kalau kita bicara tentang prinsip konservatif, berarti terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut mengakui beban dan mengakui pendapatan ya. Jika beban yang belum pasti terjadi tetapi diperkirakan akan menjadi beban perusahaan pada periode yang diperiksa, kemudian jumlahnya bisa diestimasi dan material gitu ya, maka perusahaan harus mencatat hal tersebut sebagai beban ya. Kemudian terkait dengan pendapatan yang belum pasti terjadi itu belum boleh dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Kapan pendapatan diakui? Pendapatan pada umumnya diakui pada saat penyerahan barang. Ini untuk perusahaan dagang ya, atau industri. Nah, pada saat penyerahan jasa untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau pada saat apa? Pada saat dibuatkannya faktur gitu ya. Kecuali ada hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah diakui pada saat penerimaan uang, misalnya penjualan tunai. Kalau penjualan tunai kita sudah menerima uangnya gitu ya, itu bisa kita akui sebagai pendapatan. Kemudian kalau kita seorang kontraktor ya, kontraktor itu kan biasanya ada dua metode pengakuan pendapatan. Yang pertama pada saat kontrak selesai, dan yang kedua pada saat persentase penyelesaian. Kemudian lagi yang ketiga, untuk jenis-jenis barang tertentu yang harga jualnya sudah pasti ya, barangnya pasti terjual atau barang-barang yang cepat rusak. Biasanya pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Contohnya apa? Contohnya untuk logam mulia gitu ya. Dan kemudian juga kalau dia cepat rusak, itu berarti yang terkait dengan hasil tani ya, hasil pertanian gitu ya. Kemudian pendapatan diakui sebesar nilai wajarnya ya. Itu terdapat dalam standar akuntansi keuangan nomor 23 ya, tahun 2016. Oke, itu yang pertama harus kita perhatikan terkait dengan prinsip konservatisme. Kemudian yang kedua adalah konsep matching cost against revenue ya. Membandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya
yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama ya. Di dalam laporan laba rugi harus dibandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya-biaya yang menjadi hak perusahaan juga atau yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama, tanpa memperhatikan apakah uangnya sudah diterima untuk pendapatan ya dan dibayarkan untuk biaya, sudah diterima atau belum gitu loh uangnya gitu ya. Jadi harus dibandingkan, namanya konsep matching cost against revenue. Dalam proses ini ya, dalam proses pemeriksaan pendapatan dan biaya, kita sebagai auditor harus memperhatikan jangan sampai ada pergeseran waktu dari pengakuan pendapatan dan beban. Contohnya, misalnya auditor memeriksa laporan laba rugi untuk tahun 2019 ya. Yang dilaporkan perusahaan sebagai pendapatan tahun 2019 harus pendapatan yang memang betul-betul menjadi hak perusahaan dalam tahun 2019. Begitu juga yang dilaporkan sebagai beban tahun 2019 harus yang betul-betul merupakan beban perusahaan dalam tahun 2019 ya. Auditor harus bisa meyakini hal tersebut. Oke, lanjut. Waktu yang diperlukan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban. Oke, kalau kita bicara waktu, proses pemeriksaan perkiraan laba rugi itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pemeriksaan pos-pos neraca. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke laba rugi pasti kita sudah memeriksa atau sudah mengaudit pos-pos neraca. Artinya dalam pos neraca tersebut kita sudah memeriksa yang namanya rent expense ya. Kemudian apalagi insurance expense ya, Kemudian apalagi kita sudah memeriksa tentang penyusutan, biaya penyusutan, amortisasi, kemudian biaya bunga, kemudian selisih kurs gitu ya. Artinya poin-poin tersebut, elemen-elemen tersebut sudah kita periksa sebelumnya pada saat kita melakukan pemeriksaan pos-pos neraca, sehingga ketika kita masuk ke dalam pemeriksaan pos laba rugi, waktu yang dibutuhkan itu tidak lagi terlalu panjang gitu ya. Artinya jika dibandingkan dengan proses pemeriksaan untuk pos-pos neraca, pemeriksaan perkiraan laba rugi ini lebih sedikit waktunya gitu ya. Lanjut, kita masuk ke tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Oke. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik atas pendapatan dan beban. Oke. Salah satu hal yang bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki internal control yang baik atau belum, biasanya ketika perusahaan itu telah mencatat seluruh pendapatan ya yang menjadi hak perusahaan dalam satu periode atau yang akan diterima itu sudah lengkap atau sudah seluruhnya dicatat oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan biayanya. Semua biaya ya itu sudah dicatat oleh perusahaan gitu ya. Kemudian ciri-ciri lain apa? Yang pertama adalah adanya formulir untuk kalau kita perusahaan dagang misalnya, kita berarti membutuhkan formulir terkait dengan purchase request ya, kemudian terkait dengan purchase order, terus receiving report, terus official receipt ya. Siapa lagi? Kita menjual berarti ada sales order, kemudian kita mengirim berarti ada delivery
order, kemudian ada apa, sales invoice ya, dan lain sebagainya. Jadi dokumen-dokumen tersebut formulir-formulir tersebut sudah bernomor urut gitu ya, sudah ada formulir-formulir yang bernomor urut. Itu indikasi atau ciri-ciri internal controlnya sudah cukup kuat gitu ya, sudah cukup bagus. Apalagi adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas gitu ya, dari berbagai fungsi-fungsi yang ada di perusahaan sudah secara jelas nih dibedakan pembagian tugasnya, tanggung jawabnya gitu ya, sudah jelas, tidak ada lagi area yang abu-abu gitu ya. Kemudian apalagi ya, oh ya, biasanya perusahaan yang baik adalah ketika mereka sudah memiliki yang namanya budget, sebuah anggaran. Jadi di awal periode biasanya mereka ada yang namanya budget, anggaran gitu ya. Jadi nanti pas di akhir periode mereka bisa membandingkan antara budgetnya dan antara realisasinya gitu ya. Kemudian itu nanti kan akan muncul namanya variance. Nah, variance itu yang nanti akan dianalisa oleh seorang auditor. Kemudian ada lagi otorisasi ya, otorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Biasanya ini terkait dengan apa, jenjang jabatan gitu ya, ada otorisasi. Kemudian terkadang perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah proses bisnisnya sudah bagus, sudah besar, biasanya mereka punya program tersendiri terkait dengan gaji gitu ya. Ada, karena gaji ini cukup riskan dalam perusahaan. Kenapa? Biasanya yang sering terjadi adanya pegawai fiktif ya, seperti itu. Nah, ini yang harus betul-betul diyakini oleh auditor bahwa memang beban gaji itu memang beban atau kewajiban yang memang ada gitu ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru mendapatkan keuntungan dari proses penggajian gitu. Kemudian masih terkait dengan gaji, biasanya perusahaan itu memiliki yang namanya time card. Gunanya untuk apa? Untuk mengontrol jumlah jam kerja dari masing-masing pegawai. Oke. Kalau bicara pegawai, biasanya perusahaan yang baik mereka sudah ya memiliki yang namanya personal file ya. Personal file ini berlaku untuk seluruh karyawan. Apa isinya? Isinya adalah terkait dengan data-data si pegawai, mulai dari apa? Mulai dari gajinya, kemudian kalau ada kenaikan gajinya juga dicatat di sana, kemudian dari jenjang jabatan, kemudian status keluarga dan lain sebagainya yang terkait dengan personal data si pegawai. Kemudian dan yang paling penting adalah perusahaan tersebut sudah memiliki internal audit di perusahaan tersebut ya. Kalau dia ada, biasanya perusahaan tersebut diindikasikan sudah memiliki internal control yang baik. Kenapa? Karena tugasnya internal audit itu adalah untuk mengecek apakah perusahaan tersebut data akuntansinya itu sudah andal, sudah akurat gitu ya, untuk melihat semua itu, apakah termasuk juga internal controlnya ya. Ketika dia sudah internal audit, maka dia sudah punya namanya internal control, bagaimana perusahaan tersebut melakukan internal control, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, standar yang berlaku di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya dan segala macamnya ya. Itu gunanya internal audit. Oke. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua adalah untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Nah, biasanya auditor untuk memastikan hal tersebut menggunakan metode cut off ya.
yaitu apa? Transaksi-transaksi sebelum tanggal neraca dipisahkan dengan transaksi-transaksi sudah tanggal neraca. Apa sih yang harus diyakini auditor? Yang pertama adalah semua pendapatan, baik itu dari segi kegiatan operasi maupun di luar kegiatan operasi, ya. Contohnya apa? Pendapatan bunga, ya. Semuanya itu harus sudah dicatat dalam buku perusahaan dan uangnya, ya, telah diterima atau akan diterima oleh perusahaan. Jangan sampai ada pendapatan yang masuk ke pihak lain, ya, selain perusahaan. Contohnya siapa? Ke karyawan, ke direksi, ke pemegang saham, ke pemilik perusahaan, ya. Kemudian yang harus diyakini auditor selanjutnya adalah bahwa pendapatan dicatat dalam periode yang tepat, yaitu kapan? Yaitu periode terjadinya, dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Tidak ada pendapatan yang bukan menjadi hak perusahaan. Biasanya untuk memperbaiki gitu ya, membuat cantik laporan keuangan, biasanya pendapatan-pendapatan yang bukan haknya perusahaan itu dimasukkan ke dalam laporan perusahaan. Padahal sebetulnya pendapatan tersebut adalah pendapatan si pemilik misalnya, atau si pemegang saham gitu ya. Itu harus bisa dipastikan auditor untuk tidak terjadi gitu ya. Jadi auditor harus bisa memilah mana pendapatan yang betul-betul dari operasional perusahaan, mana pendapatan-pendapatan di luar operasional perusahaan gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Ya, sama halnya dengan pendapatan, biaya pun juga demikian. Auditor harus dapat meyakini bahwa semua biaya, baik dari segi kegiatan operasi maupun di luar kegiatan operasi, seluruhnya sudah dicatat dalam buku perusahaan, baik yang uangnya sudah dibayarkan maupun yang baru akan dibayarkan dalam periode berikutnya gitu ya. Kemudian semua biaya yang dicatat dalam periode yang tepat, yaitu periode terjadinya, dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan, ya. Kemudian apalagi tidak ada biaya yang bukan menjadi beban perusahaan, misalnya biaya-biaya pribadi si pemegang saham atau si pemilik dicatat sebagai biaya perusahaan, itu tidak boleh gitu ya. Lanjut ke tujuan keempat, yaitu memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban. Biasanya untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban, itu dilakukan dengan membandingkan ya anggaran pendapatan dan beban per bulan biasanya, ya. Jadi kalau misalkan ada fluktuasi yang besar misalnya gitu ya, auditor harus memeriksa alasan dari kenaikan atau penurunannya, masuk akal atau tidak, seperti itu ya. Karena ada kemungkinan klien melakukan kesalahan pencatatan, misalnya seharusnya masuk biaya penjualan, tetapi dicatat sebagai biaya umum dan administrasi. Kemungkinan lain apa? Kemungkinan lain juga, misalnya penjualan untuk tahun 2018 dicatat sebagai penjualan tahun 2019 gitu ya. Kemudian tujuan yang kelima, yaitu adalah untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, yang sesuai dengan SAK gitu ya. Nah, dalam catatan laporan keuangan sebetulnya setiap perusahaan itu harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting. Contohnya apa? Metode
ya, apakah perusahaan menggunakan akrual dalam proses pencatatan beban dan pendapatan. Kemudian apalagi, bagaimana metode pengakuan pendapatan yang digunakan. Kemudian pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan, segala macam itu harus dicatat. Terus apa lagi? Ya, kalau ada keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva itu juga harus dilaporkan atau harus disajikan dalam laporan keuangan, gitu ya. Oke, untuk prosedur audit akan saya berikan di video selanjutnya ya. Terima kasih.